Setiap pohon besar dimulai dari sebuah biji kecil. Disinilah perjalanan gereja generasi apostolik dimulai. Sebuah iman kecil yang ditanamkan dengan doa, iman, kerja keras, dan kasih. Kita memulai tahun dengan doa dan pujian, meminta Tuhan memimpin langkah kita. GGA bersatu dalam sukacita untuk merayakan anugerah Tuhan atas hidup gembala senior kita. Seorang pemimpin, seorang pelayan, dan teladan iman bagi kita semua. Semua jemaat memberikan harapan yang terbaik untuk gembala senior kita yang terkasih. Awal yang baru bagi GGA DSD. Sebuah langkah iman untuk memuliakan Tuhan bersama dengan penuh sukacita dan harapan. Tahun ini, kita menyaksikan pemberkatan bagi setiap keluarga membawa sukacita dan damai sejahtera. Memperkuat ikatan dalam Kristus, kehadiran Tuhan nyata saat gereja generasi apostolik diresmikan secara legal di Bali untuk menjangkau lebih banyak jiwa dalam kasih-Nya. Kita juga bersyukur atas jiwa-jiwa baru yang ditambahkan Allah melalui pelayanan Paskah yang penuh kuasa. Tidak lupa, pelayanan gereja anak menjadi landasan penting bagi pertumbuhan iman generasi muda, menanamkan kebenaran yang akan berbuah di masa depan. Semua ini adalah bukti bahwa Tuhan hadir, memimpin, dan memberkati gereja generasi apostolik di setiap langkah perjalanan iman kita. Dari doa dan pujian di awal tahun, kita melangkah ke bulan penuh cinta kasih, membawa kita untuk berbagi harapan dengan komunitas, menjadi saluran berkat bagi sesama. Di momen yang penuh sukacita ini, kita merayakan kasih yang nyata melalui kebersamaan dengan saudara-saudara kita. Para staf yang melayani dengan hati penuh kasih, mereka adalah tangan dan kaki yang tak kenal lelah, menjadikan setiap pelayanan bermakna. Selain berbagi kasih, kita mempererat hubungan antar sesama, memperkuat sinergi untuk kinerja yang lebih baik. Bersama, kita melayani dengan kasih yang tulus, membawa terang Kristus kemanapun kita melangkah. Bulan Agustus, kita merayakan sukacita bersama, melalui lomba-lomba yang seru dan penuh kebersamaan. Dalam semangat persatuan, kita tidak lupa menaikkan doa-doa terbaik untuk bangsa Indonesia, memohon kasih karunia Tuhan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Dengan hati yang bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan terus menjaga dan memberkati negeri kita, membawa Indonesia melangkah maju dalam damai sejahtera dan keadilan. Seperti tanaman yang perlu disiram dan dirawat untuk menghasilkan buah yang baik, demikian juga pertumbuhan gereja generasi apostolik. Dalam perjalanan rohani, kita diperlengkapi untuk semakin bertumbuh melalui belajar jalan-jalannya Yesus, pelatihan, kelas-kelas, dan seminar, menjadi sarana di mana iman diteguhkan dan pengetahuan rohani semakin mendalam. Dalam pelatihan ini, Jason Perto dan Christine mengajarkan kita bagaimana hidup dalam ritme hidup Allah. Mereka memimpin kita untuk memahami dan mempraktikkan Sabat, yaitu praktek waktu yang dikhususkan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia, untuk mengecap kebaikan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Melalui praktek Sabat ini, kita diajak untuk fokus kepada Allah, merenungkan kasih-Nya, dan merasakan kedamaian yang hanya bisa kita temukan dalam kehadiran-Nya. Sebuah waktu untuk memperbarui jiwa kita dan mendalami kedalaman kasih Tuhan. Gereja Generasi Apostolik mengadakan retret yang istimewa, mengajak setiap kita untuk mengalami kehidupan dalam ritme Allah, berdasarkan ajaran dari buku Invitation to Retreat. Retret ini mengundang kita untuk mundur sejenak dari kehidupan yang sibuk, untuk merenung, berdoa, dan beristirahat dalam hadirat Tuhan.
Kaleidoskop ini mengingatkan kita untuk merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Melangkah dari sekadar percaya di pikiran menjadi berserah penuh mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat jiwa kita. Perubahan ini mengajak kita untuk berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan Tuhan, seperti yang diajarkan dalam DHR Peter Scazzero dan Practicing the Way John Mark Comer. Saat Yesus berkata, "Come and follow me," kita dipanggil untuk mempraktikkan keintiman rohani, solitude, silence, mendengarkan Tuhan, dan membiarkan Dia berkarya melalui hidup kita. Berikut adalah beberapa komentar dari jemaat Yesus dalam praktek jalannya Yesus. Melalui 9 rule of life tadi, melalui prayer, dalam keadaan terpuruk sekalipun, saya mendapatkan bantuan untuk selalu tetap kuat, strong dalam iman saya, untuk kembali bangkit dan mendapatkan transformasi dalam kehidupannya. Buat saya, komunitas adalah tempat saya bertumbuh. Dan di komunitas ini juga saya diterima, saya dicintai apa adanya, tanpa ada sesuatu yang harus saya berikan. Melalui rule of life secara rutin, sehari 2 kali saya melakukan daily office. Apa yang terjadi dalam saya, self awareness akan diri saya sendiri dan akan Tuhan juga, sehingga saya bisa belajar untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi saya. Melalui komunitas atau cancel, saya diterima, saya dikasihi, saya diarahkan kembali kepada jalan kebenaran. Dengan day by day melalui solitude and silence, prayer and scripture, Roh Allah yang berdiam di dalam saya membuat saya mengalami breakthrough dalam hal hubungan saya dengan kolega saya di kantor. Mengubahkan hati saya sehingga saya bisa menginsafkan saya dan merubah hati saya. Gereja Allah adalah keluarga yang hidup dalam kasih. Seperti di Kisah Para Rasul 2, kita saling berbagi, mendukung, dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam kebersamaan, kasih Kristus terpancar, menjadi terang bagi sesama dan dunia di sekitar kita. Kasih itu tidak hanya dirasakan di dalam gereja, tetapi juga dipancarkan keluar, menjangkau mereka yang membutuhkan. Melalui tindakan sederhana, namun bermakna, komunitas ini menjadi saksi kasih Allah yang hidup, membawa harapan dan terang bagi dunia. Salam kenal semua. Yesus Kristus. Yesus Kristus baik bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih keluarga GGA yang sudah mendukung saya dan keluarga. Terima kasih. Hey Ignite Youth and Campus, it's Perko here. I want to let you know that if you want to follow Jesus and follow the lessons that he taught, you've got to adopt the lifestyle that he lived. The most important thing for you to do is to abide in the presence of Jesus. So I want to champion you as you set out and make him your top priority. Thanks for being with us. Can't wait to come back and see you again soon. Tahun ini, kita menyaksikan momen yang penuh sukacita saat jemaat mengambil langkah iman melalui baptisan air dengan hati yang tulus. Mereka berkomitmen untuk hidup baru dalam Kristus, meninggalkan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru.
Kami percaya, setiap anak adalah anugerah dari Tuhan, dan dalam dedikasi ini, kami memohon penyertaan-Nya untuk membimbing dan memberkati mereka sepanjang hidup. Dalam momen kehilangan, komunitas hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bersama. Kunjungan ke panti asuhan membawa harapan dan sukacita bagi anak-anak yang membutuhkan. Sementara grand opening rumah belajar kasih sayang menjadi langkah nyata dalam memberdayakan komunitas melalui pendidikan dan kasih. Dalam perjalanan iman, kami juga merayakan momen komitmen luar biasa dari pasangan yang telah bersama selama 50 tahun dalam pernikahan yang diberkati Tuhan, sebuah teladan cinta dan kesetiaan yang menginspirasi kita semua. Tidak lupa, ulang tahun jemaat gereja menjadi kesempatan spesial untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan yang terus memimpin setiap langkah pelayanan kita. Bulan Desember ditutup dengan sukacita besar, merayakan kemenangan dan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, harapan dunia, menguatkan iman kita untuk melangkah ke tahun 2025 dengan keyakinan yang teguh. Kami bersyukur atas kontribusi luar biasa dari semua jemaat yang melayani dengan kasih Allah. Namun, hadiah terbesar adalah jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepada Yesus sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup mereka, semua ini untuk kemuliaan nama-Nya. Akhir tahun ini, kita merayakan berkat Tuhan yang luar biasa, dari biji kecil hingga pohon besar yang kokoh. Perjalanan ini menjadi bukti kasih dan penyertaan-Nya bagi gereja generasi apostolik. Mari kita terus melangkah bersama, menabur dengan iman, dan percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan pertumbuhan yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati.